Salam sehat, selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit HIV dan AIDS. Tapi sebelum itu, silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sementara AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kemudian timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap 2, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS yang bisa terjadi adalah: yang pertama, PCP. Infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Kedua, kandidiasis atau sariawan. Kandidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan, atau vagina. Ketiga, tuberkulosis atau TB. TB adalah infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV di seluruh dunia. TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Yang keempat, sitomegalovirus. Sistem kekebalan yang sehat dapat menonaktifkan virus, tetapi jika sistem kekebalan melemah, virus bisa muncul kembali dan menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, paru-paru, atau organ lainnya. Yang kelima, meningitis cryptococcus. Meningitis adalah peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Meningitis cryptococcus adalah infeksi sistem saraf pusat umum yang terkait dengan HIV yang disebabkan oleh jamur yang ditemukan di tanah. Keenam, toxoplasmosis. Infeksi yang berpotensi mematikan ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii, parasit yang disebarkan terutama oleh kucing. Kucing yang terinfeksi menyebarkan parasit di tinja mereka yang dapat menyebar ke hewan lain dan manusia. Toxoplasmosis dapat menyebabkan penyakit jantung dan kejang terjadi ketika menyebar ke otak. 7. Limfoma. Limfoma adalah komplikasi kanker yang umumnya terjadi sebagai akibat dari HIV dan AIDS. Tanda awal paling umum dari kondisi limfoma adalah pembengkakan kelenjar getah bening tanpa rasa sakit di leher, ketiak, atau selangkangan. 8. Sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi juga tumor yang kerap muncul sebagai komplikasi dari infeksi HIV atau AIDS. Sarkoma Kaposi dapat mempengaruhi organ dalam termasuk saluran pencernaan dan paru-paru. 9. Kanker terkait HPV. Ini adalah kanker yang disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus atau HPV dan bisa terjadi pada area anal, mulut, dan serviks. 10. Sindrom wasting. HIV atau AIDS yang tidak diobati dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan, sering disertai dengan diare, kelemahan kronis, dan demam. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain: yang pertama, tes antibodi.
Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Tes tersebut antara lain hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Kemudian pemeriksaan viral load atau HIV RNA bertujuan untuk menghitung RNA bagian dari virus HIV yang berfungsi mengadakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per milimeter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Kemudian tes resistensi atau kekebalan dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Kapan harus ke dokter? Bila kamu atau anggota keluarga ada yang mengalami gejala-gejala di atas, segera periksakan diri ke dokter untuk menerapkan saran dan penanganan yang tepat. Semoga bermanfaat. Salam sehat.